الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini patut kiranya kita banyak bersyukur sekali lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dalam bentuk iman Islam hingga kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali setelah beberapa pekan yang lalu Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mumpung masih berada di bulan Syawal, pada pertemuan perdana pasca lebaran ini kami turut pula menyampaikan sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatana wa it'amana wa jami'a a'malina. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amalan ibadah kita selama bulan Ramadan yang lalu, baik dalam bentuk qiyamul lail, baik dalam bentuk puasa Ramadan ataupun ketaatan-ketaatan lainnya. Saya teringat dengan kebiasaan para ulama terdahulu sebagaimana diungkapkan oleh Al-Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullahu ta'ala. Para ulama dahulu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk bisa menjumpai Ramadan. Tapi setelah mereka meninggalkan bulan Ramadan yang penuh keberkahan, ternyata hubungan emosional mereka dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus. 6 bulan selepas bulan Ramadan mereka senantiasa dan tetap memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ketaatan, terutama ketaatan yang mereka sudah tunaikan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, subhanallah. 6 bulan lamanya. Ini menunjukkan bagaimana hati dan sanubari mereka, orang-orang soleh sebelum kita semua, senantiasa terpatri kuat untuk selalu intens dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun mereka berada. Makanya muncul di kalangan perkataan para ulama soleh sebelum kita, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka-mereka yang hanya mengenal Rabbnya di bulan Ramadan saja. Tapi kalau kita melihat kebiasaan para ulama-ulama dan orang-orang soleh sebagaimana diungkapkan oleh Al-Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullah ta'ala, menunjukkan bahwasanya mereka tidak pernah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu memanjatkan doa kepada Allah. Bahkan selepas Ramadan pun mereka tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa-doa seperti ini senantiasa membasahi lisan kita. Jangan sampai seakan-akan di bulan Syawal atau setelah kita melepaskan jeratan puasa Ramadan ini, kita merasa bahwasanya seluruh ibadah kita di bulan Ramadan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun di antara kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia ini mendapatkan bocoran langsung dari Allah bahwa
seluruh ketaatan yang pernah kita tunaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contohlah para ulama dan orang-orang soleh sebelum kita, Rabbana taqabbal minna siyamana wa sadaqatana, ya. Kemudian wa tilawatana wa jam'a a'malina. Mari kita rutinkan 6 bulan selepas bulan Ramadan kita tinggalkan bersama ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tema yang ingin kita sampaikan untuk mengawali kajian perdana pasca Lebaran ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai keimanan untuk anak didik kita, terutama anak kandung kita sendiri. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akui bahwasanya tidak ada kenikmatan terbesar di atas muka bumi ini kecuali tatkala ketaatan di atas al-haq itu terpatri kuat di dalam sanubari kita. Dan kita juga sadari bahwasanya tidak ada anugerah yang paling indah melainkan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita limpahan pahala yang akan terus mengalir meski jasad telah meninggalkan alam fana ini. Dan kita juga meyakini bahwasanya tidak ada nikmat yang teragung melainkan tatkala kita merasakan kehadiran anak-anak soleh di sekitar kita. Naam jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak soleh adalah sebuah anugerah yang teragung, karena kehadiran mereka seringkali menjadi pelipur lara, terutama di saat kita merasakan ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran mereka seringkali menjadi qurratu a'yun di dalam rumah tangga kita, dan bahkan kesolehan mereka kelaklah yang akan menjadi penenang bagi ruh kita manakala jasad ini telah meninggalkan alam yang fana ini. Karena sebab inilah tak sedikit di kalangan kita kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seringkali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran anak soleh di tengah-tengah kita ini terus menyelimuti kehidupan kita sebagai orang tua, terutama tatkala kita sudah di usia senja. Dan tak sedikit pula karena sebab ini pula kita sebagai orang tua seringkali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar kelak anak-anak soleh yang sudah kita bina bertahun-tahun lamanya ini mampu membalaskan kebaikan demi kebaikan yang telah kita tanamkan kepada mereka, terutama tatkala kita sudah berusia senja kelak pula. Dan tak sedikit pula di kalangan kita karena sebab ini pula jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang segera berharap agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan kenikmatan dalam bentuk keturunan setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala menunda dan mengujinya. Sebagaimana yang melanda salah satu Nabiullah Zakaria alaihissalam, kita lihat bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana kesabaran dan ketabahan yang beliau dalam ujian yang cukup lama. Namun di satu sisi dia tidak pernah memutuskan hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini dalam salah satu firman-Nya, wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadarni fardahu anta khairul warithin. Dalam usia senja pun Nabi Zakaria digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang menyeru kepada Rabb-Nya, rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Rabb, janganlah engkau tinggalkan diriku dalam kondisi sendirian, tanpa ditemani anak, tanpa ada ahli waris yang kelak mereka akan mampu melanjutkan tali estafet dakwahnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi siapapun di antara kita yang belum diberikan karunia berupa nikmat keturunan, maka bersabarlah, karena Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita semua. Karena dunia ini adalah ladang ujian bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kita berkecil hati, karena setiap jerih payah dan ikhtiar serta usaha yang sudah kita upayakan
itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi siapapun di antara kita yang diberikan karunia nikmat keturunan, kehadiran qurratu a'yun di dalam rumah tangga kita, maka bersyukurlah. Baik dengan lisan kita, baik dengan hati kita, maupun syukur dengan seluruh anggota badan kita. Karena syukur atas kehadiran nikmat keturunan ini adalah sebuah titah dan instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki untuk kita, sebagaimana tertuliskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnihi wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidik ilayyal masir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Luqman ini bagaimana setiap insan itu diingatkan kembali, dibuka kembali memorinya mereka, agar tahu bagaimana pengorbanan yang begitu besar dari seorang ibu. Namun kemudian ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mensyukuri nikmat dengan bisa masih menghela nafas dengan mudahnya, untuk selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, wali walidaik, dan selalu bersyukur yani pula kepada kedua orang tua kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk kita mensyukuri nikmat keturunan ini adalah dengan berusaha menanamkan nilai-nilai agama yang baik dan benar, agar kelak mereka menjadi kader-kader dan anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa demikian? Ada 3 alasan yang cukup menonjol. Yang pertama, karena anak yang soleh dan soleha ini adalah ladang dan lumbung pahala yang akan terus mengalir pahalanya kepada orang tuanya meskipun mereka semua sudah berada di alam barzah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu." Ketika manusia itu sudah meninggalkan alam fana ini, maka berarti telah terputus kesempatan dan peluang emas mereka untuk menambah pundi-pundi pahala. Tapi dengan tingginya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan 3 amalan yang paling spesial. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Sebagian ulama mengatakan ini adalah wakaf produktif. Pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang dicintainya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bisa memberikan keberkahan dan barokah kepada siapapun. Maka ini pun pahalanya akan terus mengalir. Dan ini adalah nikmat yang paling mulia. Adapun yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awwaladun salihun yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan hadis ini sebagai renungan bersama bagi kita, terutama kita sebagai orang tua dan kepala keluarga dalam lingkungan rumah tangga kita. Tidakkah di antara kita kaum muslimin ada kalanya bisa menambah pundi-pundi pahala lewat shadaqatun jariyah, namun tak sedikit di kalangan mereka itu ternyata tak mampu mendapatkan aliran pahala dari ilmun yuntafa'u bih, karena mungkin keterbatasan ilmunya. Tapi di sisi lain dia mampu untuk sampai pada level shadaqatun jariyah dengan dibukakannya keran-keran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit pula jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perenungan bagi kita. Tak sedikit di kalangan kita mampu untuk menebar kebaikan, untuk bisa memberikan manfaat dari ilmunya lewat tulisan, lewat kajian, bahkan lewat lembaga-lembaga pendidikan Islam. Namun tak sedikit di kalangan mereka tak mampu untuk mendapatkan aliran pahala dari shadaqatun jariyah.
Tapi kalau seandainya kita renungkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peluang yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, tak sedikit di kalangan para ulama mengungkapkan ini berarti menjadi peluang besar bagi kita orang tua. Seandainya kita mampu mencetak dan mengkader, menanamkan nilai-nilai agama yang baik kepada anak-anak kita yang kelak mereka akan selalu mendoakan kepada diri kita, insya Allah ketiga peluang ini akan terbuka lebar untuk kita sebagai orang tua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang demikian? Tidakkah lewat tangan dingin anak-anak soleh kita kelak, mereka tak akan malu untuk berderma, bersedekah, berwakaf, produktif untuk orang tuanya? Dan bukankah lewat tangan dingin anak-anak soleh kita kelak lah, mereka tak akan segan untuk menebar kebaikan, untuk menebar ilmu yang selama ini kita tanamkan kepada mereka sedini mungkin. Maka tatkala kita punya prioritas untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan agar mereka menjadi waladun salihun yad'ula, insyaallah ketika peluang ini akan terbuka lebar untuk kita sebagai orang tua, meskipun jasad ini sudah berada di alam yang di barzah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah yang kita buang ya kesempatan emas untuk mendapatkan aliran pahala lewat kehadiran anak-anak soleh di kalangan kita. Karena alasan yang kedua, sebagian ulama mengungkapkan karena dengan kesolehan anak inilah menjadi wasilah terbaik disatukannya dan dipertemukannya kembali antara orang tua dengan anak keturunannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun menjadi hiburan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, terutama adalah orang tua yang senantiasa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Tatkala mereka akan menghadapi yaumul hisab, ternyata Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan orang-orang yang beriman dengan dzurriyyatahum, dengan anak keturunan mereka. Dengan apa mereka dipertemukan? Biimanin, karena faktor keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayat ini di surat At-Tur ayat 21, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi dan tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari pahala orang-orang yang beriman ini dengan dipersatukannya mereka di jannah karena faktor keimanan mereka selama di dunia. Subhanallah. Ini adalah faktor yang kedua. Karena kehadiran anak soleh menjadi wasilah terbaik, disatukanlah kita dengan anak keturunan kita kelak. Adapun faktor yang terakhir, yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu menanamkan nilai agama yang baik kepada anak-anak kita agar mereka menjadi anak soleh dan soleha? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kehadiran kita sebagai orang tua untuk selalu mendampingi anak-anak kita terutama di masa-masa pandemi, dan ini adalah kesempatan emas bagi kita sebagai orang tua ya. Ini menjadi satu kesempatan dan menjadi aset terbesar yang kita miliki dalam kehidupan kita. Maka sebaliknya, hilangnya kehadiran kita jamaah dirahmati Allah untuk mendampingi anak-anak kita terutama di masa-masa pandemi ya, saat ini hampir seluruh perkuliahan, pembelajaran dilakukan secara online. Ini adalah kesempatan emas yang bagi kita. Jangan sampai kita beralasan dengan bejibunnya aktivitas dan kesibukan kita ya dalam pekerjaan kita, hampir-hampir kita meninggalkan kesempatan ini untuk mendampingi mereka di rumah. Padahal hilangnya kehadiran kita sebagai orang tua untuk mendampingi mereka, itu kita akan rasakan menjadi kehilangan terbesar terhadap aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Saya ingin sedikit bercerita satu kisah yang terjadi di zamannya Al-Mansur ya, salah satu dari Khalifah Al-Abbasiyah, di mana dahulu Al-Mansur ini memenjarakan ya lawan-lawan politiknya. Disinilah kemudian Al-Mansur kemudian mengirim
salah satu ajudannya untuk bertanya kepada mereka-mereka yang dijebloskan ke dalam penjara. Seraya bertanya, ma marra ma asyadda ma marra bikum fi hadas sijan. Wahai orang-orang yang terpenjara di balik jeruji besi ini, kiranya apa yang paling kalian sesalkan selama engkau tinggal di sini? Apa jawaban mereka? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka sepakat mengatakan, faqalu ma faqadna tarbiyata auladina. Tak ada hal yang paling kami sesalkan selama kami berada di balik jeruji penjara ini, melainkan adalah ketika kita kehilangan kesempatan terbesar untuk mentarbiyah dan mendampingi anak-anak kita. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya bisnis dan pekerjaan mereka yang harus mereka tinggalkan yang menjadikan mereka menyesal harus berada di balik jeruji penjara. Dan bukan pula kesempatan untuk menghadiri kajian, kesempatan untuk bisa bertatap muka dengan handai tolan, kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat yang mereka sesalkan. Tapi yang paling mereka sesalkan itu adalah ketika hilangnya kesempatan dan kehadiran mereka untuk selalu mendampingi anak-anak mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kehadiran kita dengan mereka tidak hanya semakin mendekatkan hubungan emosional antara ayah dan anak, tapi sekali lagi ini membuka kesempatan agar kelak kita bisa mendapatkan aliran pahala yang akan terus sampai kepada kita meskipun kita sudah berada di alam kubur. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mungkin 4, mudah-mudahan cukup waktunya, beberapa tips ringan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai keimanan, ya, nilai-nilai atau bulir-bulir iman untuk anak-anak kita. Yang pertama, marilah kita tanamkan sifat muraqabatullah. Sifat selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah ini menjadi sifat yang hampir musnah di era ini. Dan perangai yang mulia ini menjadi karakter yang hampir punah di zaman ini. Padahal sebenarnya muraqabatullah ini adalah salah satu cara yang paling manjur dan mujarab untuk mematikan peluang dan kesempatan seseorang untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bahkan tak sedikit di kalangan para ulama mengungkapkan bahwasanya muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap cara yang paling manjur pula untuk mematikan kesempatan seseorang sekalipun hanya sekedar untuk menoleh atau melirik kepada kemaksiatan. Terutama ketidakjujuran orang tua dan ketidakjujuran seorang anak korban dari orang tua dalam mengerjakan ujian-ujian online di masa pandemi saat ini. Subhanallah, ini adalah ujian terbesar bagi kita semua. Kita seringkali mengajarkan dan diajarkan muraqabatullah, tapi kenyataannya subhanallah, ya, kondisi pandemi ini seakan membuka tabir karakter dan watak asli kita semua. Anak-anak yang akhirnya jadi korban. Dan cerita seperti ini bukan isapan jempol belaka. Meskipun mereka yang sudah ngaji, apalagi yang enggak ngaji, mereka berusaha bagaimana anak-anaknya mereka itu mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang sempurna. Disinilah kemudian kejujuran itu seakan menjadi sifat yang mahal. Muraqabatullah itu benar-benar tidak ditanamkan. Mungkin barangkali dalam hati kecil anak ketika diajari ketidakjujuran seperti ini mereka sudah merasakan, tapi mereka nggak akan berani untuk kemudian menolak paksaan dari orang tua. Ujian dibantu oleh mereka, apapun yang dibantunya. Dan ini cerita seperti ini banyak kita dapatkan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Junaid rahimahullah taala pernah menuturkan ketika ditanya oleh salah satu muridnya, bima yusta'anu ala ghaddil basar, apa sih yang bisa kita dapatkan, faedah apa yang bisa kita petik dari ghaddul basar, menundukkan pandangan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala?
Imam Al-Junaid kemudian menuturkan, bi ilmika anna nadarullah ilaik asbak min nadarika ila an tandur ilaih. Ketika engkau sudah menghiasi dirimu dengan muraqabatullah, pasti engkau akan meyakini dan mempercayai bahwasanya CCTV dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu lebih cepat daripada sekedar keinginanmu untuk melirik kepada kemaksiatan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sifat mulia inilah Luqman pernah memberikan wasiat. Makanya surat Luqman ini adalah salah satu surat yang wajib ya kita fahami, kita pelajari, ya, kita ambil dan kita petik pelajaran-pelajaran berharga darinya, karena penuh sekali dengan nasihat-nasihat yang seharusnya menjadi nasihat kita sebagai orang tua kepada anak kita. Salah satunya yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya apa? Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Subhanallah. Ya, seakan-akan ayat ini hilang dalam peredaran tatkala anak-anak kita dihadapkan pada ujian-ujian yakni online saat ini. Padahal ini adalah sebuah nasihat yang amat berharga sekali. Insya Allah di antara kita sudah ada yang hafal surat Luqman ini. Apa artinya? Luqman pernah wasiat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin. Ya, sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, fatakun fi sakhratin, apakah kejadian itu sekecil apapun, ya, itu terjadi di balik sebukah batu yang amat besar, yang itu tidak ada satupun di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu melihatnya, au fis samawati, au di ujung langit ini, au fil ardi, atau di dalam perut yang di bumi ini, ya'ti bihallah. Wahai anakku, ingatlah, sekecil apapun perbuatan yang terjadi di alam semesta ini, ya'ti bihallah, kata Luqman kepada putranya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan terus mengawasinya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan atas perbuatan itu. Subhanallah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara nilai keimanan yang perlu kita tanamkan untuk anak-anak kita, yaitu apa? Sifat muraqabatullah. Jangan sampai ya kita menjadi orang yang ternyata mengajarkan ketidakjujuran dalam hal ini, seakan-akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengawasi gerak-gerik kita, terutama di masa-masa pandemi sebagaimana yang saya contohkan barusan. Adapun yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nilai-nilai keimanan yang perlu kita tanamkan kepada mereka adalah kita tanamkan anak kita agar senantiasa menjaga simbol-simbol dan syiar-syiar serta kehormatan Islam. Syiar dan kehormatan Islam serta syariat yang mulia ini amatlah banyak. Ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan di zaman ini seakan hati ini begitu jengkel sekali ketika syiar demi syiar Islam ini dengan mudahnya dijadikan sebagai bahan lelucon. Seakan di era ini hati kita merasa dongkol sekali kalau melihat dengan mudahnya ya nama-nama Allah, nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, pun demikian dengan Al-Qur'an dan syariat-syariat serta simbol-simbol syiar yang lain dengan mudahnya dijadikan sebagai bahan yakni candaan. Maka oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan bagaimana reaksi dari orang-orang terdahulu ketika syiar dan kehormatan Islam itu dinistakan. Salah satunya pernah dituturkan oleh Ibnu Al-Hawra ketika bertanya kepada Al-Hasan Ibnu Ali, cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah ditanya oleh Ibnu Al-Hawra, "Ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiranya peristiwa apa yang paling ya engkau ingat selalu dalam benak engkau, wahai Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu? Apa jawaban dari Hasan ketika itu? Hasan lantas menjawabnya, tak ada satu peristiwa yang paling membekas dalam hati dan benakku kecuali satu peristiwa besar, dan ini adalah bagian dari
kurikulum yang ditanamkan oleh putranya pun demikian dengan kakeknya, yaitu baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang menerima zakat kurma dari orang-orang yang kaya, dikumpulkan di rumahnya. Si Hasan kecil ini ya, dalam usia belia tak merasa, yang penting ada makanan banyak, kurma yang melimpah. Dia segera kemudian mengambil satu biji kurma dan dia masukkan ke dalam mulutnya. Masya Allah, ketika itu Nabi SAW bersegera memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulut cucunya yang masih kecil itu, dan kemudian mengeluarkan sebiji kurma tersebut. Sebagian di antara para sahabat yang menyaksikan, ya Rasulullah, apalah arti sebenarnya? Apalah arti sebiji kurma? Apalah arti sebiji kurma untuk anak kecil? Nanti bisa digantilah. Tapi apa jawaban tegas dan lugas dari Nabi SAW? Nahnu ahlu bait. Kami adalah ahlul bait. La tahlu lana sadaqah. Haram hukumnya bagi kami untuk makan harta zakat sekalipun itu adalah sebiji kurma. Subhanallah. Tak ada keringanan sedikit pun dari raut wajah Nabi SAW, sekalipun itu ya, yang harus dihadapi adalah cucunya tercinta dan itu masih kecil. Dan tak ada rukhsah sedikit pun, sekalipun itu hanya sebiji kurma. Ini menunjukkan bagaimana simbol syiar Islam dalam bentuk syariat zakat itu harus lebih dimuliakan, harus lebih dijunjung tinggi, harus lebih diprioritaskan daripada sayangnya kita kepada anak kita. Subhanallah. Pun demikian dengan yang terjadi pada Abdul Aziz, Umar ibnu Abdul Aziz kecil. Di dalam sebuah riwayat, Umar ibnu Abdul Aziz kita kenal ya sebagai khalifah yang adil dan bijaksana. Ya, jadi si Umar kecil ini bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Abdul Aziz. Jadi Abdul Aziz bin Marwan itu adalah seorang khalifah. Ya, ketika punya anak Umar ini, Umar bin Abdul Aziz yang masih kecil, akhirnya kemudian dipondokkan di kota Madinah untuk berguru dengan Saleh ibnu Kaisan rahimahullahu ta'ala. Jarak cukup panjang, tapi tahu bagaimana kesolehan dan ketatnya peraturan yang diterapkan oleh Saleh ibnu Kaisan rahimahullahu ta'ala untuk seluruh murid-muridnya, terutama adalah anak khalifah sendiri, yaitu Umar ibnu Abdul Aziz yang ketika itu masih belia. Ya, lah salah satu di antara, dan ini menjadi pelajaran kita ya, salah satu di antara nizam dan peraturan yang paling ketat ya, yang diterapkan di halakohnya, di pondoknya Saleh ibnu Kaisan ini adalah tak ada satupun di antara mereka yang boleh ya telat atau terlambat dalam menunaikan sholat jamaah. Sholat jamaah, qaddarallah, pada suatu hari Umar kecil ini ternyata telat dan terlambat sholat jamaah. Akhirnya Saleh ibnu Kaisan berusaha untuk menginvestigasi. Selidik punya selidik, ternyata ada satu sebab yang menjadikan Umar kecil ketika itu harus telat dan terlambat untuk menunaikan sholat jamaah, karena didapati dia terpesona dengan rambut indahnya. Tak lama kemudian Saleh ibnu Kaisan mengirim surat menyampaikan perihal ini kepada ayahnya Abdul Aziz ibnu Marwan. Ketika sampai di sana, Abdul Aziz sebagai ayahnya, sebagai orang tuanya, sebagai penanggung jawab dunia dan akhirat, langsung mengutus salah satu ajudannya. Tak ada satu instruksi kecuali hanya satu. Ketika engkau sampai di kota Madinah, ya, ambil si Umar dan cukur habis seluruh rambutnya. Subhanallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bagaimana simbol dan kehormatan syariat sholat berjamaah untuk anak kecil ya, itu diprioritaskan oleh Abdul Aziz bin Marwan. Itu diumatamakan, dijunjung tinggi, melebihi sayangnya dia kepada putranya sendiri. Subhanallah. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nilai keimanan kedua yang perlu kita tanam kepada anak-anak kita. Dan syariat serta simbol serta syiar Islam cukup banyak. Syariat sholat, syariat zakat, syariat tilawatil Quran dan lain sebagainya.
Mari kita tanamkan yakni semenjak beliau untuk anak-anak kita. Adapun yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung ya kita masih ya merasakan aroma hangatnya puasa Ramadan, ya, di antara nilai keimanan ketiga yang perlu kita tanamkan adalah mari kita biasakan anak-anak kita untuk berpuasa sunnah, ya, dan sholat yakni wajib ataupun sholat qiyamul lail. Ya, ini yang berat bagi kita, tapi marilah kita belajar dari banyak kisah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memuji kepada Nabi Ismail alaihissalam, karena Nabi Ismail ini adalah seorang nabi plus dia adalah seorang ayah, ya, yang paling getol menanamkan nilai-nilai keimanan dalam bentuk syariat sholat kepada anak-anaknya. Dan itu bisa terukir indah dalam surat Maryam ayat 55, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbi mardi. Masya Allah. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail seringkali menyuruh, mendidik mereka semenjak kecil agar mereka selalu menjaga salat dan mengeluarkan yakni zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail dalam surat Thaha ayat 132 juga sama. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya, perintahkanlah seluruh anggota keluargamu untuk tetap menjaga salat mereka dan engkau harus tetap jadi bersabar. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan salat dan puasa ini terutama yakni salat, salah satu di antara nasihat Luqman kepada putranya pun ada. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Luqman, kalau tidak salah di ayat yang ke-17, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Subhanallah, di antara banyak sekali nasihat Luqman kepada putranya, ternyata terselip yakni satu, ya, pesan untuk putranya agar tetap menjaga salat yakni mereka. Maka oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu pernah memberikan bocoran bagaimana dan sejak kapan kita menanamkan mereka untuk sholat dan puasa. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud yakni dahulu itu sudah mulai mengajarkan anak-anak mereka berpuasa kapan? Idza atoku, ketika mereka mampu. Dan kemampuan anak itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tapi kita sebagai orang tua insya Allah mampu untuk bisa membaca kemampuan anak. Bila mana mereka sudah mampu, kata Ibnu Mas'ud, maka ajarkanlah mereka untuk berpuasa. Dan kapan anak-anak itu sudah mulai diajarkan yakni salat? Kata Ibnu Mas'ud, ini idza aqalu, ketika mereka sudah mulai yakni berpikir. Meskipun semenjak dini bisa kita ajak ke masjid dan ini adalah bagian dari ta'wid. Makanya dahulu para ulama mengatakan yakni bahwasanya hafidu ala abnaikum bis shalah wa ta'awwadul khair yakni bil adah. Ya, ajarkanlah untuk anakmu untuk selalu menjaga sholat mereka dan biasakanlah mereka untuk menjaga kebaikan ini dengan selalu menjaga rutinitas dan kebiasaan yang baik seperti ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yakni salah satu di antara hal yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Makanya Imam Mujahid, seorang tabi'in, itu pernah mendengar, ya, seorang ayah berkata kepada putranya, dan ayahnya ini adalah min ashabir Rasul, berarti sahabat. Mujahid ini adalah golongan kedua. Seorang tabi'in pernah mendengar seorang sahabat yang berkata kepada putranya, adrakta yani takbiratul ihram, ya, adrakta yani shalah, ya. Dia ditanya kepada anaknya yang masih kecil, apakah engkau, ya, ikut yani salat berjamaah wahai putraku? Kemudian ditanya lagi putranya, dan itu didengar langsung oleh Mujahid, generasi kedua, seorang yakni tabi'in. Hal adrakta takbiratul ihram? Kata anaknya, saya enggak mendapati sholat jamaah dan saya pun tidak mendapati takbiratul ihram. Apa jawaban dari sahabat Nabi SAW yang nasihatnya didengar langsung oleh Mujahid? Ya, ma fataka, apa yang sudah luput darimu ini wahai anakku, ya, khairun min mi'atin naqah, itu lebih mulia, lebih agung, lebih mahal daripada harga 100 apa? 100 yani unta. Yani subhanallah.
Yani jarang sekali memang kita mengatakan demikian. Wahai anakku, sudah sholat belum? Yani belum. Ya, sholat jamaah belum? Sudah telat. Takbiratul ihram itu, wahai anakku, itu lebih apa? Lebih mahal daripada 100 BMW misalnya, atau daripada 100 mainanmu dan lain sebagainya. Ini untuk apa? Untuk menanamkan dan menggugah keinginan mereka agar selalu menjaga yani salat. Makanya Sa'id ibnu Jubair, Sa'id ibnu Al-Musayyib rahimahullah ta'ala, salah satu tabi'in senior, itu pernah mengungkapkan, dan ini bukan sebagai wujud dia itu ingin riya dan sum'ah, tapi ini adalah bagian dari pengakuan dan menunjukkan ketawaduannya ketika ditanya. Dia pernah menuturkan bahwasanya, ya, adraktu takbiratul ihram mundu khamsina sanah, ya, wa ma ra'aitu kifa rajulin mundu khamsina sanah. Apa artinya? Yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya itu selalu mendapati takbiratul ihram bersama imam itu sudah lebih dari 50 tahun. Dan ketika mengatakan yani demikian, apakah kira-kira ya 50 tahun itu diukur ketika dia sudah usia balik? Tidak. Ukurannya itu adalah ketika dia sudah ketika dia masih kecil. Berarti inilah buah hasil dari didikan ayahnya, masya Allah rahimahullah ta'ala. Jadi semenjak kecil sampai di usia 50 tahun, dan ini adalah durasi angka dan usia yang cukup panjang, dan itu diakui oleh Sa'id ibnu Al-Musayyib. Dia tidak hanya sekedar bangga untuk apa yang dia capai, tapi dia bangga ini adalah bukti bagaimana didikan ayahku semenjak kecil. 50 tahun saya selalu mendapati takbiratul ihramnya imam, subhanallah. Dan semenjak 50 tahun yani pula, saya itu tidak pernah mendapati punggungnya atau tengkuknya, belakangnya yani saudaraku dalam sholat. Berarti dia tidak pernah apa? Di shaf yani kedua dan seterusnya, subhanallah. Semenjak 50 tahun. Berat, memang amat berat. Tapi subhanallah, ini bisa kita rasakan. Ya, alangkah bahagianya ya bagi Sa'id ibnu Musayyib ketika ditanya seperti itu, karena secara tidak langsung dia menyeret kedua orang tuanya yang telah mendidik 50 tahun, dan ini adalah bukan waktu yang pendek bagi kita. Pun demikian dengan puasa yang dijama'i dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari riwayat yani Ar-Rubai' binti Muawid yani bin Afrah, yani ketika sebenarnya riwayatnya ini adalah tentang puasa Muharram. Ya, bagaimana Rubai' sebagai ibunda tercinta benar-benar sayang kepada putranya, tapi rasa sayang itu tidak boleh kemudian mengalahkan yakni untuk menanamkan syiar dan syariat puasa. Padahal itu puasa Muharram dalam riwayat yakni Sahih Bukhari yakni ini. Makanya dibuatkanlah lu'bah minal ain. Dibuatkanlah semacam mainan ketika putranya dan anaknya itu merasa kehausan dan kelaparan dikasihkan. Ketika sudah lupa diambil lagi, dan begitulah seterusnya. Subhanallah. Ya, kita pun mungkin merasa kasihan, gak tega. Tapi kalau kita belajar yakni dari konsepnya Muawid binti Rubai' binti Muawid ini, subhanallah, kita jauh dari itu semua. Maka mudah-mudahan yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni kita bisa mencontoh dan bisa kita tanamkan yakni anak-anak kita yakni dengan selalu rutin yakni berpuasa, pun demikian dengan yakni salat yakni sunnah, apalagi salat wajibnya. Adapun yang terakhir, yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berikhtiar dengan yang pertama menanamkan nilai muraqabatullah, yang kedua kita sudah berusaha untuk menanamkan mereka untuk selalu menjaga syiar-syiar Islam, yang ketiga kita tanamkan yakni mereka untuk selalu yakni menjaga salat dan puasa. Sebenarnya masih banyak ya, cinta ulama, cinta Al-Qur'an ini adalah bagian ya, tapi insyaallah mudah-mudahan kita sudah bisa memahaminya. Adapun yang terakhir ya, itu adalah kita tidak boleh melupakan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa dan pengharapan kita. Dan ini adalah bagian dari ikhtiar terakhir yang kita, dan ini adalah di antara wujud puncak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan merasa yakni sombong bahwasanya kita sudah ajari anak-anak kita dengan hafalan Al-Qur'an, dengan cinta ulama, sudah hafal yakni kitab, sudah rutin ini, kita tidak butuh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak butuh lagi dengan doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunjukkan sekecil apapun congkak dan kesombongan kita.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an pun demikian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan doa-doa itu ternyata bukan doa hanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan doa para manusia-manusia yang mulia. Coba kita lihat di akhir yakni surat Al-Furqan, salah satu di antara pengharapan dan doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita bisa jadikan ini sebagai doa-doa yang kita rutinkan, dan ini adalah bagian dari puncak tawakal kita. Jangan kemudian kita merasa kita sudah, alhamdulillah anak-anak saya sudah berhasil, ini semua kita tidak butuh lagi dengan Allah. La. Pun demikian yakni dengan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak, ya, banyak memenuhi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, nanti kita akan lanjutkan sedikit setelah ini.